Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang kesesuaian bidang tugas ya mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada satuan pendidikan gitu ya. Nah, ini banyak pertanyaan banget dari Bapak Ibu guru yang baru lulus PPG, termasuk saya juga baru lulus teman-teman. Alhamdulillah ya pada Piloting 3 tahun 2024 dan memang pertanyaan-pertanyaan ini memang dulu itu saya bingung ini maksudnya gimana dan seperti apa dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan pencerahan ya teman-teman, mendapatkan pencerahan dan izinkan saya berbagi agar rekan-rekan guru yang lain juga memahami gitu ya. Bagi rekan-rekan yang memang sudah memahami betul, bisa berbagi juga di kolom komentar ya dengan rekan-rekan yang lain gitu ya. Baik teman-teman semuanya, sebelum saya bahas, saya mengajak buat teman-teman semuanya buat like, comment, and subscribe dan jangan lupa bagikan video ini jika video ini bermanfaat, dan sebarluaskan kepada rekan-rekan yang lain, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa sedikitnya membantu tentang, kesesuaian mata pelajaran linearitas bagi, guru yang sudah PPG ini ya, terutama ini guru-guru baru lulus ya teman-teman. Oke. Baik teman-teman semuanya, yang pertama kenapa saya membahas ini yang pertama itu ya, karena memang, di beberapa sekolah memang ini guru itu kebingungan ya, kira-kira ini linearitasnya kemana. Nah berkaitannya, dengan jam ya teman-teman, otomatis kalau jam kurang memang, apa namanya, mungkin tidak valid ya SKTV-nya, tapi kan ada beberapa ketentuan, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Saya membahas tentang, guru yang, kurang dari 24 jam apakah lulus sertifikasinya atau enggak, ataukah bisa valid atau enggak SKTV-nya, teman-teman bisa cek aja di video, sebelumnya gitu ya. Baik teman-teman semuanya, teman-teman bagi yang baru lulus bisa lihat, keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 449 garis miring P garis miring 2024 tentang kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi. Kalau sekarang ini Dikdasmen ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan langsung aja ke bawah, nanti teman-teman silahkan dibaca aja dulu, untuk menimbang, mengingat, dan lain sebagainya. Saya akan coba contohkan ya teman-teman, untuk contohkan salah satu mata pelajaran. Contohnya saya akan mengambil mata pelajaran informatika di, apa namanya, di SMK ya teman-teman. Nah sebelum teman-teman pahami dulu di sini, teman-teman harus tahu dulu nih, otomatis teman-teman harus tahu dulu, mata pelajaran apa nih teman-teman ya. Contohnya misalkan saya informatika gini ya. Nah, linearitas informatika itu bisa nggak diadopsi dengan, mata pelajaran yang lain atau bukan adopsi, bisa nggak? Kalau kita mengambil mata pelajaran yang lain, yang linear itu mata pelajaran apa saja gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, kode kode mapelnya kita harus, tahu dulu ya. Nah, di sini juga sudah dijelaskan nih kode mapelnya gitu ya. Nama dan kode bidang studi sertifikasi di sini juga sudah dijelaskan di peraturan ini, jadi lengkap banget. Jadi teman-teman semuanya silahkan dicek ya teman-teman, dipastikan dibaca dulu. Nah, di sini juga harus paham betul, rekan-rekan ini, eee, jenjang pendidikan, tempat-tempat mengajarnya di mana, di SD, SMP, SMK, SMA gitu ya, atau SLB. Nah, teman-teman cari dulu. Nah, di sini ada kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada sekolah dasar. Nah, ini berarti khusus SD ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita pengen cari yang SMP di mana? Nah, teman-teman tinggal tinggal scroll saja ke bawah, cari yang ada, sekolah menengah pertama seperti ini teman-teman. Apalagi kalau misalkan teman-teman di SMK gini ya, teman-teman silakan dicari saja di SMK gini ya. Nah, di SMK coba mana ya, kita cari yang SMK. Nah, ini udah masuk SMK nih teman-teman ya. Ini udah masuk SMK nih. Nah, kita coba cari datanya mana nih. Nah, ini. Oh, masih sekolah menengah pertama ya. Kalau teman-teman semuanya pengen cepet ya kita tinggal CTRL F aja, komen ya, sekolah menengah menengah sorry, menengah kejuruan. Misalkan saya di SMK ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada kan ya.
Atau kalau misalkan teman-teman semuanya kalau misalkan terlalu banyak ya teman-teman silahkan dicari saja, dengan kode ya, kode kode mapelnya apa. Misalkan nah teman-teman di sini nih, misalkan kode mapel informatika. Nah kayak gini ya. Nah di sini teman-teman silahkan dicari. Kode mapel informatika itu berapa gitu ya. Nah di sini banyak banget informasinya. Kalau nggak salah di Dapodik juga ada ya teman-teman, tinggal dicek saja. Atau misalkan kemarin yang dilulus, apa namanya, lulus PPG kan ada tuh, kode kode mapelnya berapa. Kalau misalkan nggak mau ribet ya teman-teman silahkan diketik aja, misalkan informatika informatika. Nah teman-teman bisa dilihat di sini nih, informatika. Oke, kalau nggak salah informatika itu 225 ya, 225 kalau nggak salah ya teman-teman. Nah ini dia, 225 nih kode kode, mapelnya. Nah, teman-teman bisa cek dulu di sini nih. Ini tentang, apa nih, nah di sini adalah sekolah menengah pertama. Jika teman-teman semuanya mengajar informatika ya di SMP, nah teman-teman bisa cek nih linearitasnya kemana aja. Nah, teman-teman bisa dicek di sini ya. Jadi jangan jangan salah ya teman-teman. Nah, di nama dan kode bidang studi, sertifikasi, jadi yang dilihat adalah lulusan sertifikasinya teman-teman ya. Nah, nanti dicek teman-teman misalkan lulusannya misalnya informatika. Nah, di informatika di SMP ini, linearitasnya kemana. Nah, di sini bisa lihat teman-teman. Jadi, bagi, Bapak Ibu semuanya yang lulus, sertifikasi di informatika di SMP, itu bisa mengajar linearitasnya di prakarya, kemudian di TIK, kemudian di informatika. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, sekolah itu ada beberapa kurikulum memang ya, ada kurikulum Merdeka dan ada kurikulum 2013. Nah, ini sering sekali kita kurang paham di bagian sininya mungkin ya. Nah, jika teman-teman semuanya diperhatikan, nah misalkan di sini ya, di bagian pertama ini, kenapa prakarya. Prakarya ini kalau misalkan sekolahnya masih menggunakan kurikulum 2013 ini masih linear. Dan kalau misalkan sekolahnya udah kurikulum mereka juga masih linear. Nah, dilihat dari mana teman-teman? Bagian dari sini. Bisa dilihat prakarya di sini yang diizinkan adalah di kurikulum 2013 dan 2000, bukan sorry, di kurikulum Merdeka. Nah, kalau TIK teman-teman ini bisa saja apabila misalkan hanya di kurikulum 2013. Contoh misalkan kita di SMP, misalkan ada rombel, misalkan ada kelas 7, 8, 9. Nah, kelas 7-nya kita kurikulum Merdeka misalkan. 8, 9-nya ini masih kurikulum 2013. Nah, berarti teman-teman semuanya di bagian kelas 7-nya ini bisa mengambil informatika. Kenapa? Di sini informatika adalah, di kurikulum Merdeka. Kemudian di kelas 8, 9, teman-teman bisa mengambil opsinya itu adalah, prakarya. Karena prakarya ini masih terbaca linear gitu ya dengan informatika di kurikulum 2013. Nah, untuk mengetahui kurikulum apakah sekolah teman-teman, menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka, silakan komunikasikan dengan operator atau kepala sekolah. Nanti ngobrol aja, kelas 7, kurikulumnya apa. Tapi biasanya sih kita udah pada tahu semua ya teman-teman ya. Nah, cuman mungkin kesesuaiannya yang kurang paham. Nah, jadi teman-teman seperti itu ya. Kalau misalkan teman-teman lulusan informatika gitu ya, nah teman-teman, bisa menggunakan, linearitas adalah prakarya, TIK, dan informatika itu sendiri. Oke, misalkan ada, yang mapel lain, misalkan kita lulusan PPG-nya TIK, misalkan nah di kodenya di sini kan ada TIK nih, TIK ya, di kodenya 224. Nah, linearnya hanya 2 teman-teman, yaitu TIK ya dan informatika, prakarnya ini enggak, gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini kurikulumnya kalau TIK 2013, kalau, informatika kurikulum Merdeka. Jadi jangan memaksakan, misalkan TIK nih, misalkan kurikulum Merdeka gitu ya, kita paksakan TIK nggak seperti itu konsepnya teman-teman, karena sudah ada porsinya, yaitu kita pakainya informatika gitu ya. Oke, kita cari kode lagi yang lain. Nah, ini untuk SMP ya teman-teman. Jadi ini udah cukup jelas, linearitasnya kemana saja. Kita cari lagi. Ini harusnya saya download dulu ya. Sebentar, kita cari dulu kodenya. Oke, nah ini kalau nggak salah kayaknya di ini untuk SMK atau SMA nih. Coba kita cek ya. Kita ke atas. Oke, coba kita lihat. Nah, ini teman-teman semuanya ini untuk SMA ya. Kesesuaian bidang studi, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat
pendidik bagi guru pada sekolah menengah atas SMA. Nah, kalau dilihat di sini, kalau, teman-teman semuanya mengajarnya di SMA, kemudian, bidang studi sertifikasinya adalah informatika, linearitasnya masuk ke mana? Nah, perhatikan di sini teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman informatika, itu bisa masuk ke mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, 2013 atau kurikulum merdeka, ini ya. Kemudian TIK, kalau TIK ini hanya 2013 teman-teman. Jadi kalau misalkan kurikulum merdeka ini nggak ada ya TIK, karena sudah ada di, informatika itu sendiri, ya. Kemudian bisa kemana lagi? Nah, di sini misalkan ke informatika. Nah, tentu saja ya informatika dan informatika pasti linear gitu ya. Kemudian, dasar-dasar program keahlian ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, banyak banget, ya. Nah, seperti ini. Jadi disesuaikan aja dan pastikan teman-teman semuanya selalu komunikasi dengan, operator, karena operator yang menginputkan dan juga kurikulum ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan contohnya kenapa kita harus mengambil misalkan, TIK, misalkan di kelas 10-nya itu contoh kelas 10 itu misalkan kurikulum merdeka, 11, 12-nya itu kurikulum 2013. Nah, berarti yang dipakai informatika itu hanya di kelas 10 kan ya. Nah, untuk TIK-nya misalkan ya di kelas 11 dan kelas 12. Nah, kelas 11 dan 12 karena tidak ada informatika, karena adanya TIK misalkan. Nah, itu tetap kebaca jam. Karena apa? Karena di sini masih linearitas, masih linear dengan lulusan sertifikasi informatika. Perhatikan juga di bagian kurikulumnya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan, banyak banget yang bertanya nih PKK misalkan, kewirausahaan contoh ya. Kenapa misalkan tidak terbaca linear padahal kita sudah masukkan. Diperhatikan nanti ada di SMK nih teman-teman. Ini baru SMA ya teman-teman ya. Kita coba ke SMK deh. Kita coba ke SMK. Oke, nah di sini kayaknya SMK nih ya. Coba kita lihat dulu ke atas biar kita nggak salah. Oke, sebentar. Oke, mana dia? Oke, nah ini teman-teman. Nah, di sini kesesuaian bidang tugas mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru dan sekolah menengah kejuruan. Ini untuk SMK, teman-teman. Oke, kita scroll ke bawah, kita langsung ke informatika. Bagi teman-teman semuanya yang bukan lulusan informatika, dicek saja. Ini ada IPS, linearnya kemana gitu ya. Kemudian ada juga di sini banyak lah. Di sini semua mata pelajaran ada di sini ya. Tinggal dicek saja teman-teman. Nah, saya fokus ke informatika dulu ya teman-teman. Oke, mana dia tadi? Oke, sebentar. Informatika, nah ini teman-teman ya. Nah, informatika misalkan di sini sudah ada ya informatika. Nah, untuk di informatika di SMK ini linearitasnya kemana saja? Ini memang disesuaikan dengan jurusan SMK-nya apa ya. Misalkan TKJ, kemudian RVL atau apa gitu ya. Nah, misalkan contohnya saya di misalkan TKJ gini ya. Kan ada dasar desain grafis, tapi kan di 2013 gitu ya. Kurikulumnya harus 2013. Nah, yang pertama adalah dasar-dasar pengalaman perangkat lunak dan game. Nah, ini dipastikan kurikulumnya harus kurikulum merdeka, teman-teman, ya. Harus kurikulum merdeka gitu ya. Kemudian linearitasnya kembali lagi dasar-dasar teknik jaringan dan dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Ini masuk linear, teman-teman, dengan bidang studi informatika. Kemudian dasar desain grafis. Dasar desain grafis ini kan 2013. Diperhatikan kurikulumnya. Ya, jangan dipaksakan misalkan kurikulumnya merdeka dimasukkan dasar desain grafis. Itu pasti nggak ada, teman-teman ya. Dan nanti kalau misalkan dipaksakan juga nggak akan terbaca nanti di info GTK-nya. Kemudian informatika tentu saja ya teman-teman pasti akan masuk gitu ya. Kemudian linearitasnya apalagi untuk DSMK untuk informatika, komputer dan jaringan dasar. Ini pastikan kurikulumnya 2013. Kemudian pemrograman dasar pastikan kurikulumnya 2013. Kemudian nah ini teman-teman PKK ini ya, proyek kreatif dan kewirausahaan. Ini banyak banget nih. Eh feeling saya, kenapa dia tidak terbaca di linear di Info GTK, karena memang kurikulumnya yang bermasalah, bukan kurikulum yang bermasalah. Jadi kan itu ada ya di kurikulum 2013 kewirausahaan ada, kemudian di sini kan ada proyek kreatif dan kewirausahaan di kurikulum Merdeka. Nah, pastikan teman-teman semuanya karena di sini sudah ada ketentuannya yang dianggap linear dengan informatika, PKK itu di kurikulum Merdeka, teman-teman. Ya, pastikan di kurikulum Merdeka. Teman-teman kalau misalkan dimasukkannya misalkan kewirausahaannya di kurikulum 2013, tentu saja tidak akan terbaca linear walaupun misalkan jamnya eh, dialihkan kepada kita gitu ya. Dipastikan kurikulumnya harus sesuai yaitu kurikulum Merdeka.
Nah, sebenarnya teman-teman banyak opsi ya, teman-teman bisa mengambil yang lainnya kalau misalkan PKK ini. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau kelebihan guru di sekolahnya, itu yang menjadi, bingung buat kita gitu ya. Oke. Nah, selain PKK apalagi? Nah, di sini ada RPL, ini kurikulum kurikulum merdeka, simulasi dan komunikasi digital, ini 2013. Ini kalau nggak salah di kelas 10 ya, untuk di SMK ini. Kemudian sistem informasi jaringan dan aplikasi itu merdeka, animasi merdeka, dan yang lainnya. Jadi pastikan gitu ya. Nah, teman-teman, apakah ada opsi jika misalkan di sini itu, wah kayaknya, saya mentok nih untuk jamnya, ya. Ini mentok jamnya misalkan. Nah, teman-teman nanti cek aja di video saya sebelumnya, itu saya sudah jelaskan tentang apa ya, bagan rambu-rambu, validasi SKTP ya teman-teman silahkan dicek di video sebelumnya saya sudah jelaskan. Pada dasarnya seperti ini teman-teman, kalau misalkan kita tetap, misalkan kita hanya memegang di informatika di kelas 10, misalkan hanya 4 jam gitu ya katakanlah. Nah itu kan masih jauh ya, masih jauh. Memang itu kan harusnya 12 jam ya teman-teman ya, untuk di sekolah induk itu, gitu. Cuma nanti kan mungkin ada beberapa ini ya teman-teman, ada beberapa validasi yaitu sekolah kecil. Nah yang saya kurang pahami adalah bagaimana sekolah kecil itu seperti apa gitu ya. Apakah memang misalkan di SMK nih, kita di SMK kita cuma ada 3 lomba, kelas 10-nya satu, kelas 11-nya satu, kelas 12-nya satu. Apakah itu bisa dikategorikan sekolah kecil atau bagaimana? Mungkin teman-teman yang tahu bisa sharing di kolom komentar ya, teman-teman. Tapi pada intinya kalau misalkan teman-teman, misalkan kita hanya 12 jam nih ngajar, tidak ada jam lagi karena jamnya udah penuh sama yang lain. Nah, teman-teman ada beberapa opsi. Yang pertama teman-teman bisa menjadi koordinator P5, yaitu dihitung 6 jam, teman-teman ya. Yang itu yang pertama. Yang kedua yang pertama harusnya ini ya, jam tugas tambahan utama. Misalkan jadi wakasek kurikulum gitu ya, kemudian kepala lab gitu ya. Nah, teman-teman itu akan terhitung 12 jam. Jadi kalau teman-teman ngajar 12 jam ditambah tugas utama, tugas tambahan utama 12 jam, itu sudah 24 jam. Nah, misalkan kita kurangnya misalkan hanya 6 jam gitu ya. Hanya 6 jam. Nah, teman-teman bisa mengambil koordinator P5, tapi dengan syarat sekolahnya harus sudah menggunakan kurikulum merdeka gitu ya. Maksimalnya harus 6 jam. Nah, kemudian masih kurang lagi tuh, misalkan masih kurang nih kita udah ngambil mata pelajaran misalkan 12 jam, kemudian atau kurang dari 12 jam, ini gimana caranya? Mungkin teman-teman bisa apa ya, mencari sekolah non induk gitu ya. Non induk. Misalkan kita punya rekan SMK lagi teman kita misalkan kita melamar ke SMK dengan jurusan misalkan yang penting ada pelajaran yang linier di sini teman-teman ya, yaitu yang sudah ditetapkan di Kemendikbudristek nomor 449 P 2024 ini. Jadi terbacanya hanya 6 jam gitu ya. Nah, teman-teman banyak opsi. Nanti teman-teman silahkan komunikasikan saja dengan masing-masing operator. Apakah kurikulum di sekolahnya misalnya kelas 10-nya, kelas 11, kelas 12-nya itu apakah kurikulumnya merdeka atau kurtilas. Dan pastikan teman-teman panduannya ke sini. Kalau jika sudah sesuai, misalkan ini udah sesuai kok di Dapodiknya gitu ya, udah disinkronkan juga tapi di Infogetikanya belum, mungkin teman-teman bisa langsung menghubungi operator dinas gitu ya, operator dinas kabupaten, kota, atau dinas provinsi. Kalau misalkan SMK di provinsi ya teman-teman. Nah, sekian dulu teman-teman untuk penjelasan tentang linearitas bidang studi gitu ya. Nah, teman-teman mudah-mudahan ada apa ya, ada hal yang bisa diambil dari penjelasan ini. Mohon maaf apabila kekurangan. Saya Manur Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.